yang ditulis oleh Rizwan, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Penasaran gak dengan semut bisa terbang? Yuk simak ceritanya. Seekor semut hitam bernama Dog sudah terbangun ketika semut-semut lainnya masih tertidur. Di dekat lubang sarangnya, ia berbaring terlentang memandangi langit yang mulai terang. Seekor elang terbang melayang, terlihat gagah dan perkasa. Dog sangat mengaguminya. Andai aku bisa terbang. Sebenarnya, Dog sudah lama ingin bisa terbang. Tapi tak ada satupun semut di koloninya yang mendukung. Tidak mungkin. Sampai kapanpun dan tidak dengan cara apapun, kita tidak akan bisa terbang. Iya, ada tentu saja kamu takkan. Kata salah satu semut. Dog hanya bisa menyimpan keinginan itu di dalam hati. Ia ingin sekali melupakan mimpinya seperti saran dari teman-temannya. Tapi setiap kali ia melihat elang terbang, keinginannya semakin kuat. Setiap kali ia memikirkannya, membuat kepala pusing. Lebih baik aku pergi saja. Dog meninggalkan sarang. Salah satu teman Dog yang sudah terbangun sempat memanggilnya. Dog, mau kemana? Tanpa menoleh, Dog berlalu sambil melambaikan tangan. Jalan-jalan. Di tengah perjalanan, Dog melihat Kata. Kata itu sedang memantau keadaan sekitar dari atas batu di pinggir rawa. Dog ingin menyapanya. Kata memberi isyarat agar Dog tidak berisik. Shh. Tak berapa lama kemudian, Kata melompat sambil menjulurkan lidah. Kata berhasil menangkap seekor jagung kecil, lalu mendarat dengan mulus di atas lembar daun teratai di permukaan rawa. Kemudian kembali ke batu semula untuk menikmati santapan lezat yang baru ia makan. Dog kagum dan bertepuk tangan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kata pura-pura tidak mendengar. Apa? Astaga, maksudku bagaimana kau bisa terbang seperti itu? Terbang? Tidak, aku hanya melompat. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kau bisa mengajariku? Apa untungnya buatku? Tidak ada, jawab Dog. Tapi kau bisa berbuat baik dengan mengajariku. Dog menceritakan keinginannya yang bisa terbang. Mimpinya yang selama ini ia pendam. Mendengar gigihan Dog yang tidak pernah menyerah meskipun dianggap mustahil oleh yang lain, Kata pun bersedia mengajarinya. Ia menjelaskan bahwa yang baru saja ia lakukan hanya melayang beberapa saat di udara. Lompatan itu terjadi karena ada dorongan. Kau perlu dorong tubuhmu kuat-kuat dengan dua kaki di belakang. Kau bisa melakukannya? Tanpa aba-aba, Dog langsung melompat. Ia menggunakan tumpuan dua kaki belakang seperti yang dijelaskan oleh Kata. Namun, lompatan itu tidak terlalu bagus, tidak seperti Kata melompat. Ternyata aku memang tidak bisa. Tidak apa-apa, kau sudah mencoba dan berusaha. Sebelum berpisah, Kata memberi syarat agar Dog mendatangi ayah. Setahu
di sarangnya dan bertemu dengan burung kenari. Burung itu terlihat terburu-buru meninggalkan sarangnya yang ada di atas pohon. Ia tak sempat menyapa tamunya yang baru datang. Dog sedikit kecewa. Ya, padahal aku ingin saja kenarinya. Ya, boleh. Dog bermaksud menunggu kenari di sarangnya. Ia naik ke atas pohon. Lalu Dog terkejut karena burung kenari meninggalkan telur-telurnya begitu saja di dalam sarang. Ceroboh sekali, kata Dog. Sambil menunggu, Dog beristirahat di sana. Tak berapa lama kemudian, ada suara desis. Ada seekor ular mendekat. Dog segera menutupi telur-telur itu dengan daun di sekitarnya, lalu bersembunyi di baliknya. Dog mengintip dari balik daun. Dadanya berdegup kencang. Duk, duk, duk. Untung saja ular itu hanya lewat. Dog senang karena kenari segera kembali. Sedang apa kau di sini? Aku sedang menjaga telur-telurmu di sini. Kalau tidak ada aku, telur-telurmu pasti sudah dimakan ular. Ular? Benarkah? Tentu saja. Maafkan aku. Tadi aku buru-buru meninggalkan sarang. Takut hari semakin gelap. Biasanya malam-malam aku lapar. Aku pergi mencari persediaan makanan. Sebagai ucapan terima kasih, apa yang bisa aku lakukan? Ajari aku terbang, kata Dog. Terbang? Hari semakin gelap. Bagaimana kalau besok saja? Boleh juga, tapi aku menginap di sini ya. Telur-telurmu hangat. Keesokan harinya, Dog sudah berada di gubuk kenari. Burung itu membawa